Jadi apalagi kalau misalnya kemudian materi yang kita lihat itu kan juga ada bicara membahas mengenai masalah cium, ya. Kalau cium normal pasti tidak akan ada masalah. Tapi tentu kalau misalnya cium normal jadi nggak lucu lawakannya. Video yang beredar juga dari salah satu komedian komika lah bisa dibilang, itu yang bisa dianggap membuat hatinya Ruben juga marah gitu ya. Ruben dan keluarga bang khususnya. Udah ada informasi kabar belum sih soal itu gitu? Ya, jadi terkait dengan masalah adanya video roasting yang menggunakan nama Ruben, Wendah dan juga Bethan, itu di hari Selasa pagi-pagi saya dikirimin video, ya, video postingan tersebut ya. Dan setelah saya saksikan, saya lihat, saya tonton, yang saya bisa kasih pendapat dan sampaikan itu menurut saya sih ya, dari kacamata saya sudah keterlaluan ya. Artinya ada etika yang dilanggar ya. Jadi seperti yang saya katakan tadi bahwa Indonesia ini adalah masyarakat timur ya, yang menjunjung tinggi budaya ketimuran, yang kalau kita ingin melakukan roasting itu harus ada izin ya, atau diobrolin dulu dengan orang yang akan kita roasting ya. Kalau tidak, ini akan menjadi suatu persoalan ketika orang yang di roasting dan jadikan bahan lawakan dan lelucon itu merasa tersinggung ya. Karena kalau menurut aturan hukum di Indonesia itu kan bahwa pencemaran nama baik itu salah satunya adalah ketika orang sudah merasa terhina, orang sudah merasa dipermalukan di depan publik ya. Jadi ini unsurnya subjektivitas ya. Nah, jadi apalagi kalau misalnya kemudian materi yang kita lihat itu kan juga ada bicara membahas mengenai masalah cium ya. Kalau cium normal pasti tidak akan ada masalah. Tapi tentu kalau misalnya cium normal jadi nggak lucu lawakannya. Nah, jadi di sini juga ada hal-hal yang menurut saya itu tidak pantas ya, ketika kita mengeksploitasi seolah-olah ada yang salah dengan proses kebiasaan yang ada di keluarga Onsu, dan ini juga bisa-bisa menyerempet ke hal-hal yang berkaitan dengan masalah pelanggaran kesusilaan. Nah, jadi itu yang saya lihat dari video yang dikirimkan ke saya itu, meskipun memang Ruben belum memberikan informasi apapun ke saya. Ya, dia cuma mengatakan via chatting belum ketemu, Bang, disimpan video ini kalau kita ingin gunakan sebagai bukti. Ya, jadi memang belum ada pembicaraan lebih jauh apakah Ruben akan mengambil langkah atau Ruben tidak akan mengambil langkah apapun terkait dengan masalah video tersebut. Itu yang bisa kami sampaikan pada kesempatan hari ini. Tapi kan Karena seperti yang tadi saya sampaikan, kita masih bertimbang secara bijak apakah ada perlunya untuk meneruskan masalah ini apa tidak. Tapi kita harus sepakat dulu bahwa dalam roastingan itu ada hal yang dilanggar, yang tidak pantas dan tidak patut, itu harus kita garis bawahi dulu ya. Mengenai masalah apa yang harus kita lakukan kan itu masih pertimbangan ya. Jadi kita juga nggak mau terpancing dengan statement-statement yang seperti itu, karena kita juga nggak mau ada orang yang memanfaatkan atau yang diuntungkan dari masalah ini untuk jadi memperpanjang masalah ini, sementara kita sendiri belum melakukan langkah apapun, sehingga ini menjadi suatu hal yang besar yang ada pihak-pihak yang mungkin diuntungkan. Nah, jadi oleh karena itu kemarin Ruben telepon dengan saya, dia bilang, Bang, sudah kita stay cool aja, jangan sampai ini jadi besar impor dalam hal pemberitaan, tapi bukan dalam hal upaya yang mau kita lakukan, karena kita belum mengarah ke hal yang sana, sehingga jangan-jangan nanti ada pihak-pihak yang diuntungkan dari masalah ini. Jadi oleh karena itu kami juga dalam beberapa pernyataan ke teman-teman media mengatakan materi diberikan tapi belum ada komunikasi. Ruben lagi mempertimbangkan, bahkan terakhir dia kalau nggak salah belum mengatakan tidak akan melakukan apapun kan gitu ya. Jadi saya kira itu yang bisa kami sampaikan. Jadi kalau misalnya kemudian ada pihak lain yang mencoba menyampaikan sesuatu yang berharap mungkin perkara ini jadi Panjang. ya, kita lihat saja bagaimana nanti reaksi daripada Ruben. Meskipun saya percaya sekali Ruben pasti akan memutuskan segala sesuatu dengan tenang dan bijaksana. Mulainya seperti ini ya. Dalam situasi ini yang jadi korban itu kan adalah Ruben ya. Jadi wajar saja kalau misalnya Ruben berpikir, menimbang-nimbang apa yang dia harus lakukan untuk mempertahankan kepentingan hukum dan nama baik keluarganya. Ini normal-normal saja.
kalau pun misalnya kemudian dia serahkan materi itu ke saya sebagai kuasa hukum tetapnya dia, itu juga normal-normal saja. Ya, kalaupun kemudian teman-teman media yang mencari informasi ke Ruben dan Ruben mungkin merefernya ke saya dan saya juga menjelaskan apa adanya, itu normal-normal saja. Tapi kalau misalnya kemudian orang yang menjadi patut diduga melakukan pencemaran nama baik itu yang merosting orang lain yang sehingga orang lain itu bisa dicemar, dapat dikatakan nama baik yang dicemarkan, kemudian siap-siap ini juga ada dua hal yang bisa kita simpulkan. Ini kalau memang dia mau mendahului, apa yang mau didahului? Kan tidak ada apapun. Kami juga tidak menyampaikan apapun, ya. Tapi juga bisa kita artikan, jangan-jangan mereka worry, sehingga dari awal sudah prepare akan langkah yang kita ambil kan gitu. Nah tapi ya itu terserah karena ini ada negara yang merdeka yang boleh melakukan apa saja sepanjang itu tidak melanggar aturan hukum. Nah jadi kami juga mengatakan bahwa kami sudah terima video itu, sudah lihat, dan memang tidak seharusnya itu terjadi kan begitu ya, karena bicara mengenai masalah kedekatan hubungan keluarga anak, ibu, dan ayah ini kan nggak pantas, apalagi jadikan bahan lawakan dan lelucon. Jadi menurut saya ini yang jadi korban siapa sebenarnya? Yang jadi korban adalah kitanya, bukan orang yang menjadikan keluarga Ruben itu sebagai bahan olok-olokan. Nah jadi ini yang kita harus bijak dalam menilai suatu persoalan, masyarakat juga harus bijak dalam persoalan, jangan sampai yang korbannya aja masih belum memutuskan mau melakukan langkah apa, tapi pihak sana sudah lebih dulu. Ini kan nggak, ya kita kembalikan aja kepada masyarakat yang